Amerika Serikat melalui kantor perwakilan dagangnya pada Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO mengeluarkan suatu pernyataan yang mengejutkan, di mana Indonesia dikeluarkan dari daftar negara berkembang dan Indonesia dimasukkan ke dalam kategori sebagai negara maju. Selain itu, Amerika Serikat juga mencoret beberapa negara lainnya dari daftar negara berkembang, seperti Albania, Argentina, Brazil, Cina, India, Singapura, Thailand, Ukraina, dan Vietnam. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa status negara maju untuk Indonesia merupakan suatu hal yang sangat bagus karena diakui oleh negara adidaya, yaitu Amerika Serikat. Apalagi Indonesia sudah menjadi anggota dari organisasi G20. Jadi tidak mungkin kan kalau masih dianggap sebagai negara berkembang? Hal yang sama juga disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, hal ini bukanlah sesuatu hal yang harus dikhawatirkan, karena Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama terhadap beberapa negara lainnya. Namun, berbeda dengan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Wijaya, mengatakan bahwa pemerintah jangan terlena dengan predikat yang diberikan oleh Amerika Serikat tersebut. Menurutnya, Indonesia belum siap menyandang predikat sebagai negara maju karena kondisi Indonesia yang belum stabil, seperti kualitas pertumbuhan ekonomi nasional masih naik turun, kualitas pendidikan dan kesehatan masih sulit diakses, banyaknya pengangguran, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, masih banyak yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk dapat benar-benar dikatakan sebagai negara maju. Dari berbagai pandangan ataupun pendapat yang berbeda-beda, sebenarnya Indonesia sudah pantas dikategorikan sebagai negara maju atau belum sih? Atas dasar apa Amerika Serikat memberikan gelar Indonesia sebagai negara maju? Wah, makin seru nih pembahasannya. Yuk upgrade pengetahuanmu di Ethno, AdSense Knowledge. Pemberian gelar Indonesia sebagai negara maju oleh Amerika Serikat pasti berdasarkan penilaian tertentu, di mana mereka melihat bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar 0,5% atau lebih dari total perdagangan di dunia. Selain itu, Indonesia sudah masuk dalam anggota G20, yaitu suatu organisasi yang berfokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. United States Trade Representative atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat menyebutkan bahwa keanggotaan dalam organisasi G20 menunjukkan negara-negara anggotanya masuk ke dalam kelompok negara maju. Kenaikan kelas ini menjadi suatu hal yang patut disyukuri oleh masyarakat Indonesia, karena hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi Indonesia sudah dinilai secara positif oleh Amerika Serikat. Tapi jangan senang dulu nih Sobat Desen, karena di sisi lain dengan menyandang predikat negara maju, Indonesia juga berpotensi kehilangan sejumlah fasilitas perdagangan internasional yang selama ini hanya diberikan kepada negara-negara berkembang saja. Misalnya, dalam perdagangan dengan Amerika Serikat, batas maksimal pembebasan bea masuk turun dari 2% menjadi hanya 1% saja. Meskipun Indonesia sudah dianggap menjadi negara maju oleh Amerika Serikat, tapi Indonesia akan tetap memperoleh fasilitas Generalized System of Preferences dari Amerika Serikat. Fasilitas tersebut adalah kebijakan perdagangan yang memberikan pemotongan bea masuk terhadap ratusan produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Ini merupakan kebijakan perdagangan sepihak dari Amerika Serikat untuk membantu perekonomian negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi maupun penerima. Adanya kebijakan tersebut membuat Indonesia dapat menghemat sekitar 1,8 miliar US dollar atau setara dengan 25,8 triliun rupiah. Dari penjelasan tadi, apakah sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia sudah menjadi sebuah negara maju? Belum tentu ya Sobat Desen, karena predikat Indonesia sebagai negara maju berlaku hanya menurut World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia saja. Sedangkan menurut Human Development Index atau Indeks Pengembangan Manusia yang disusun oleh PBB menunjukkan bahwa Indonesia masih sebagai negara berkembang. Coba kalian perhatikan bagaimana kondisi Indonesia saat ini.
di mana masih banyak terjadi kesenjangan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah di berbagai daerah, infrastruktur yang belum merata, banyaknya pengangguran, dan lain sebagainya. Berbagai faktor tersebut bisa menjadi penghambat bagi Indonesia untuk mendapat gelar sebagai negara maju. Pertama, kita dapat melihat pada aspek kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dulu nih. Untuk mengukurnya dapat menggunakan sistem koefisien Gini. Sistem ini menggunakan angka yang berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata dan 1 menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata. Nah, menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik Indonesia, koefisien Gini pada tahun 2023 sekitar 0,388. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang masih sangat signifikan. Terus, bagaimana dengan kualitas pendidikan Indonesia saat ini? Nah, ini juga masih menjadi PR besar yang harus diselesaikan oleh Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Walaupun pendidikan Indonesia saat ini sudah ada sedikit peningkatan dari sebelumnya, tapi hal tersebut masih bersifat terpusat dan belum merata, terutama di wilayah luar Pulau Jawa. Kurangnya gedung maupun fasilitas sekolah, kurangnya tenaga pendidik, sulitnya akses ke sekolah karena jauh, dan lain sebagainya, yang membuat banyak anak-anak yang tidak sekolah ataupun putus sekolah di tengah jalan karena himpitan ekonomi. Selain itu, faktor kesehatan juga menjadi PR bagi Indonesia. Ada salah satu istilah yang sangat terkenal nih dalam masyarakat, yaitu orang miskin dilarang sakit. Istilah tersebut mungkin cocok dengan kondisi kesehatan di Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, fenomena sekarang ini banyak orang-orang yang ekonominya kurang akan sulit untuk mendapatkan akses kesehatan yang baik. Terutama perbedaan fasilitas antara wilayah desa dan kota, seperti kurangnya gedung dan fasilitas kesehatan, ahli kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor infrastruktur juga masih menjadi masalah di Indonesia. Mungkin kalau kehidupan kota, kita bisa lihat betapa lengkapnya infrastruktur yang ada. Jalan raya yang lebar, jembatan yang kokoh, transportasi banyak, dan lainnya. Tapi bagaimana dengan kondisi di pedesaan? Pastinya masih serba kekurangan. Kurangnya air bersih, kurangnya jalan yang beraspal, tidak adanya jembatan untuk menyeberangi sungai, dan berbagai kekurangan lainnya. Apalagi Indonesia masih ketergantungan dalam banyak hal kepada negara lain, terutama dalam bidang teknologi. Dan juga pendapatan per kapita Indonesia saat ini masih jauh dari angka pendapatan per kapita negara-negara maju saat ini. Nah, dari berbagai realita Indonesia saat ini, layakkah Indonesia disebut sebagai negara maju? Bagaimana menurut Sobat SN? Walaupun saat ini Indonesia masih memiliki banyak aspek yang harus diperbaiki, tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya Indonesia akan mendapatkan pengakuan secara global sebagai negara maju. Tentunya, hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah dan prosesnya pun membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Pastinya Indonesia perlu melakukan berbagai langkah strategis seperti meningkatkan kualitas pendidikan, jaminan kesehatan yang layak untuk masyarakat, meningkatkan investasi dan mengurangi ketergantungan, meningkatkan infrastruktur untuk kelancaran pertumbuhan ekonomi, melakukan pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia punya bekal kuat untuk meningkatkan statusnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Indonesia memiliki banyak penduduk yang berusia produktif dan muda. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusianya harus terus dilakukan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam menghadapi ekonomi global saat ini. Presiden Jokowi meyakinkan jika peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah salah satu cara untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Apalagi saat ini, Kementerian PPN Bappenas sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 hingga 2045 dalam mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045. Mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan. Tentunya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan ketersediaan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Nah, bagaimana menurut Sobat SN? Yuk sama-sama kita wujudkan Indonesia menjadi negara maju, bukan sekedar predikat tetapi buktikan dengan realitas. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya.
Dan jangan lupa follow semua media sosial Esendo.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!